Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual petualang terakhir. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, setelah para petualang memasuki dungeon-nya, mereka pun berkelompok dengan grupnya masing-masing. Begitu juga dengan Nona Kiri yang langsung mengatur kelompoknya dan menyuruh Dibo agar jangan sampai ketinggalan. Karena Dibo sempat terbengong dan pemandangan di sana yang nampak sangat indah ketika sinar matahari sore menyinari perumputan setinggi tanaman jagung. Tentu saja, Dibo yang tak suka disuruh-suruh pun olehnya sontak merasa kesal dengannya. Namun di saat Dibo bertanya pada Paume, apakah Paume tidak mau membalas perkataannya, Dibo malah dibuat kebingungan dengan tingkah Paume yang tengah merunduk menempelkan telinganya ke tanah. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang diikuti munculnya kepulan debu yang berterbangan yang sontak mengejutkan para petualang lain yang tengah bergerak. Di mana suara gemuruh itu berasal dari gerombolan monster Ribbon Pig yang tengah bergerak ke arah mereka. Melihat jumlah gerombolan yang sangat banyak, Nona Kiri pun langsung berteriak, "Janganlah hanya bengong di sana, cepatlah menyebar lalu alihkan perhatian mereka. Ada beberapa party yang masih belum masuk. Bukankah peraturannya melarang party yang baru masuk untuk ikut terlibat langsung?" Mendengar teriakannya, seketika itu juga mereka pun berpencar. Hingga gerombolan monster Ribbon Pig-nya terbagi beberapa untuk mengejar mereka. Sembari mempertahankan larinya, Nona Kiri memberikan perintah, teruslah berlari ke arah hutan. Karena tempat itu mempunyai banyak rintangan dan mereka akan memburu Ribbon Pig-nya di sana. Namun baru saja ia mengatakan itu, seorang anggota Zignas Knight-nya melapor padanya bahwasanya ada masalah baru, di mana grup mereka tidak melihat adanya anggota dari Gapor Merchant Union, yang tentu membuat Nona Kiri langsung tersentak kaget. Sementara itu, Dibo dan Paume yang tadi kejar oleh gerombolan Ribbon Pig-nya tampak masih bisa bersantai. Bahkan Dibo merasa jika sepertinya mereka bisa beristirahat sebentar sekarang. Meski begitu, Dibo yang penasaran bertanya, bagaimana caranya Paume bisa tahu bahwa para Ribbon Pig itu akan menyerbu mereka? Berdasarkan pengalamannya, ada banyak makhluk buas yang bergerombol di daerah dataran luas begini. Paume pun berpikir, monster Ribbon Pig sendiri dengan ukuran tubuh sepanjang 2 meter. Monster ini sangatlah kejam. Biasanya, mereka bergerak secara bergerombol, kadang hingga ribuan dalam satu kelompok. Meskipun Ribbon Pig susah untuk ditaklukkan, Ribbon Pig masih bisa diburu. Orang-orang oleh Merchant Union lain pasti bisa melakukannya. Hanya saja ada kemungkinan mereka akan menghindari para monster itu untuk menyimpan energi mereka nanti. Karena tidak ada yang tahu monster apa yang akan mereka temui nanti. Tidak mungkin gate ini hanya berisi Ribbon Pig saja. Sebelum Paume regresi, raid untuk 100 Man Gate ini berakhir gagal dengan semua anggota adventure tewas dalam gate. Di saat Paume memikirkan hal itu, Dibo yang berjalan lebih dulu bertanya apa yang sedang Paume pikirkan. Namun tanpa Dibo sadari, kakinya telah tersandung seutas tali yang langsung mengaktifkan sebuah perangkap kayu. Untungnya Paume langsung menariknya mundur hingga Dibo masih bisa selamat saat itu. Meskipun begitu, Dibo tak bisa mengontrol seterkejutnya. Siapa yang menyiapkan perangkat seperti itu di sana? Di sisi lain, seorang petualang anggota party Krokus dari The Merchant Union yang juga menemukan utas tali malah langsung memotongnya hingga perangkapnya pun langsung aktif. Namun petualang itu langsung bisa dengan mudah menghancurkan perangkapnya yang membuatnya merasa remeh karena perangkapnya yang konyol sekali. Bersamaan dengan itu, rekan-rekan separtinya pun juga selesai membereskan perangkap yang lain. Namun, melihat sikap meremehkannya, ketua partinya, Krokus, langsung memperingatkan mereka, jangan sampai mereka lengah meski perangkap yang mereka temukan hanyalah perangkap kecil. Tapi perangkap ini sudah cukup untuk membunuh seseorang dalam sekejap. Terlebih, yang membuat perangkap ini juga meniru gaya berburu para manusia. Itu saja mereka bisa tahu kalau yang membuat perangkapnya bukanlah monster biasa. Kalau monsternya bersecerdas ini, berarti mereka adalah Hobgoblin. Monster ini sangat sulit untuk dilawan, di mana monster ini selevel dengan sebuah boss monster di gate level merah. Dengan ini, mereka punya gambaran tentang lawan mereka yang membuat tingkat kesulitan gate ini sangatlah tinggi. Semuanya akan mati kalau tidak dapat orang selevel dirinya di sana. Namun, di saat Krokus yang merasa bisa memanfaatkan situasi itu,
mengajak anggota partinya untuk bergerak mengikutinya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan 3 menit anggota partinya dibunuh dengan sangat cepat. Bahkan sebelum Krokus sendiri bisa bereaksi, kepalanya telah terpotong dari lehernya. Saat sebelum kesadarannya menghilang, Krokus sempat melihat pria yang membunuhnya yang mengatakan, "Dasar bodoh, merasa bahwa dirinya paling tahu segalanya." Di sisi lain, di tengah padang rumput yang bergoyang tertiup angin, terlihat seorang pria yang tengah duduk di atas sebuah batu. Sebut saja si William Maslun, maskara luntur, di mana ia bergumam, menggunakan ribbon pig untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang masuk ke gate ini. Ia tidak tahu siapa yang mencetuskan ide itu, tapi taktik itu telah menguntungkan pihaknya. Karena pihaknya sudah diberi kesempatan bagus seperti ini, sebaiknya ia mulai bekerja. Meski telah sangat menyebalkan, tapi ia tidak punya pilihan lain, mengingat batas waktu yang sudah ada. Setelah bergumam seperti itu, Maslun pun bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekati party trio Natasha di belakangnya, yang mana telah terkena magic pengekang miliknya, yang buat mereka tak bisa bergerak dari tempatnya. Dikala Maslun mendekat, salah satu dari Natasha itu terlihat berusaha menggunakan tangannya, yang buat Maslun mengatakan, "Sia-sia saja kau mencoba bergerak, memang sudah tipe magicnya, setidaknya 30 menit ke depan, kau..." Namun, sebelum Maslun menyelesaikan kalimatnya, Natasha di depannya menyelanya. Dengan terbata-bata, ia mengatakan, "Kenapa Maslun melakukan ini kepada mereka?" Mendengar pertanyaannya, Maslun pun sontak merasa kagum dan mengatakan, "Wah, kau luar biasa. Tidak kusangka kau masih bisa berbicara meskipun terpengaruh oleh magic miliknya. Natasha bersaudari memang hebat ya. Karena kelihatannya kau adalah orang yang berbahaya. Lebih baik aku membunuhmu sekarang juga." Tepat setelah mengatakan itu, Maslun pun membunuh Natasha dengan magicnya, yang membuat dua sadarinya, Natasha dan juga Natasha di belakangnya, gemetar hebat ketakutan. Di tengah ketakutan mereka berdua, Maslun tersenyum bergumam, tapi pertanyaan tadi memang sulit untuk dijawab. Kenapa aku melakukan ini? Mungkin kalian bisa mengerti kalau aku mau jawabnya seperti ini. Aku melakukannya demi sang Black Magician. Tepat setelah mengatakan itu, Maslun langsung membunuh mereka berdua dengan menggunakan magic fire arrow-nya. Lalu, setelah membunuh mereka berdua, Maslun pun menghela napasnya, di mana ia merasa lelah karena misinya tidak ada habisnya. Maslun pun kembali teringat dengan perintah tuannya, di mana saat itu tuannya mengatakan, "Kita sudah menunggu lama hanya demi momen ini." Bersembunyi dari mereka, berkembang dalam masa itu, sembari melebarkan kekuatan kita. Sekarang adalah saatnya untuk memetik hasil kerja keras kita. Ambillah, ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh orang itu. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Setelah mengingat hal itu, Maslun yang mengalungkan item pemberiannya bergumam, mana mungkin ia bisa melakukannya. Setelah mendengar itu, ya apa boleh buat, saatnya sedikit-sedikit. Jam demi jam pun berlalu. Malam harinya, Dibo dan Paume yang menemukan markas Hobgoblin terlihat tengah mengintai dari balik pepohonan tak jauh dari markasnya. Namun, berbanding terbalik dengan Paume yang nampak tenang, Dibo sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Monster macam apa itu?" Dibo pun berbisik pada Paume. "Mereka semua adalah bos monster kan?" Dengan wajah datarnya, Paume mengatakan, "Aku sudah menjelaskannya kepadamu tadi, kalau hanya ada satu bos monster di antara mereka. Selain jumlah mereka yang sangat banyak ini, tiap-tiap dari mereka akan sulit untuk dilawan karena kekuatan dan nyawa mereka yang sangat tinggi. Dan karena mereka juga menjarah mayat-mayat para petualang, mereka akan lebih sulit untuk dihadapi. Karena beberapa dari antara mereka bisa menggunakan item untuk mengaktifkan skill tertentu." Tentu saja, hal itu membuat Dibo semakin terkejut. "Apa-apaan itu? Mereka sama saja dengan kelompok petualang dong. Kau ingin kita berdua membunuh mereka semua, ha?" Paume pun membenarkan hal itu. "Ya, kau benar Dibo. Ternyata kau cerdas juga ya." Dibo pun menyanggahnya. Apa? Apa maksudmu? Aku sudah bilang kalau kita tidak bisa melakukannya berduaan saja. Kalau sudah begini, ayo kita bergabung dengan Kiki atau Kiri, apa kanan? Siapa itu namanya?" Mendengar perkataannya, Paume pun bertanya, "Ada apa? Bukankah kau yang meminta untuk berpisah dengan mereka?" Dibo beralasan, "Itu saat aku belum tahu soal eksistensi monster-monster ini. Pokoknya,
Aku tidak mau melakukannya kalau hanya kita berdua saja. Beberapa saat kemudian, ketika ada dua hobgoblin yang tengah berpatroli, Dibo langsung muncul dengan serangan kejutannya. Namun, hobgoblin itu dengan mudah menghindarinya, yang membuat Dibo menggerutu. Sungguh deh, dia pasti sengaja melakukannya kan? Padahal maksudku bukan pergi sendirian begini. Di saat Dibo tengah menggerutu, hobgoblinnya pun kini balik menyerangnya. Untungnya, Dibo langsung melompat menggunakan polearmnya. Tetapi di saat Dibo mendarat, hobgoblinnya langsung menyambarnya, yang membuat Dibo harus meliuk-liuk menghindari serangannya yang membabi buta. Di sebuah titik, Dibo berhasil menyerangnya sembari berteriak, "Tenanglah dasar bajingan!" Serangannya pun berhasil membuat hobgoblinnya jatuh tersungkur. Namun di saat Dibo melompat ke atasnya untuk menyerang leher hobgoblinnya, hobgoblin tersebut berguling menghindarinya dan bahkan langsung menghantam Dibo dengan tinjunya. Dibo yang tak bisa menghindar pun dan hanya bisa menahannya langsung terlempar hingga menabrak pohon di belakangnya. Saat itu, Dibo menggeretakkan giginya bergumam, ternyata memang tak ada jalan pintas untuk menyelesaikan ini. Sepersekian detik kemudian, hobgoblinnya kembali menerjangnya, yang menghancurkan pohon di belakang Dibo yang merunduk dan langsung menyerang balik memotong tangan kiri hobgoblinnya. Meskipun begitu, hobgoblinnya hanya berteriak kesakitan, di mana ia langsung menangkap kepala Dibo lalu membantingnya ke tanah. Dibo sendiri tentu tak hanya tinggal diam. Ia segera menggunakan kaki dan polearmnya untuk mengunci tangan hobgoblinnya. Kuncian itu pun membuat hobgoblinnya langsung mengempaskan tangannya hingga Dibo bisa lepas dari genggamannya. Meski begitu, Dibo kembali menerjangnya untuk menentukan siapa pemenangnya. Sesaat kemudian, Dibo yang telah membereskan kedua hobgoblinnya kini tengah berjalan bersama dan Paume dengan perasaan kesalnya. Dibo bahkan mengatakan, aku tidak tahu kalau kau beneran tidak mau menolongku." Paume pun beralasan, "Kau sepertinya tidak butuh bantuanku. Berkat itu, bukankah kau jadi lebih percaya diri untuk menghadapi mereka?" Dibo menekankan, "Percaya diri gundulmu. Yang kudapatkan hanyalah rasa kecurigaan. Memang mustahil, tapi kalau tempat itu dipenuhi dengan monster seperti itu, maka aku..." Namun, Dibo langsung menghentikan kalimatnya karena sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana para anggota Signasgnai telah terbunuh dan anggota tubuh yang berceceran. Tunggu, bukankah mereka adalah Signasgnai? Apa yang harus terjadi di sini? Di saat Dibo memperhatikan sekitarnya, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang mengerang kesakitan. "Bos, di sebelah sana ada yang selamat." Seketika itu juga mereka berdua menghampiri pria itu lalu bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Apa kalian dikalahkan oleh para hobgoblin?" Dengan napasnya yang terengah-engah, pria itu menjawab, "Hobgoblin? Bukan, ini adalah trolling." Di sisi lain, di ruangannya di Gapor Merchant Union, terlihat Tuan Abyss yang menikmati hitam bakaunya sembari berpikir. Situasinya tidak masuk akal. Trolling. Ada sebagian orang yang menyerang para petualang yang masuk gate dengan memanfaatkan kondisi di dalam gate yang tak dapat diketahui oleh dunia luar. Itu menjadikan gate sebagai tempat terbaik untuk melakukan sebuah kejahatan, karena semua buktinya akan lenyap begitu mereka kabur dari gate itu. Tapi untuk kali ini, situasinya seperti sebuah kompetisi tanpa pemenang. Saat ini, semua anggota yang ada di dalam harus menyelesaikan gate ini dengan jumlah orang yang lebih sedikit, sembari menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Meskipun seandainya ada satu orang yang berhasil keluar dan membawa sebuah item unik, dia pasti akan langsung dicurigai. Apa trolling kali ini untuk membantai semua anggota top Merchant Union lain? Alasan itu tidak cukup bagus. Seandainya itu benar, itu tetap akan membuat mereka berselisih dengan Merchant Union lain. Kalau sampai tertangkap, taktik gila semacam itu bukanlah taktik sebuah Merchant Union. Jangan-jangan ada pelaku lain di balik semua ini. Kita beralih kembali pada Paume dan Dibo yang telah mendengarkan penjelasan pria yang masih selamat, sebut saja si Pirang. Dibo yang masih tak percaya dengan apa yang didengarnya, di mana si Pirang menjelaskan jika lawan kiri melakukan trolling, bertanya, "Tidak mungkin, kumaha ini bos?" Meski begitu, Paume mengatakan, "Iya, aku tidak melihat wanita itu di sini." Melihat reaksi mereka berdua, si Pirang pun menekankan, "Sialan, ini salah aku. Tidak kusangka ada musuh yang bersembunyi di antara kita."
Kenapa Nona Kiri melakukan hal semacam itu? Paume yang merasa ada yang janggal pun bertanya. Aku tidak mengerti kenapa wanita itu memutuskan untuk melakukan trolling. Padahal dia sudah menjadi seorang anggota Cygnus Clay. Dengan air matanya yang mulai menetes, si pirang mengatakan, memang sulit untuk mempercayainya. Aku saja merasa ini adalah fiksi. Tapi setelah dipikir lagi, aku bisa melihat alasannya dari perintah yang dia berikan saat kita berada di pintu masuk gate. Sebelum dia pergi, Nona Kiri sendiri yang mengatakan ini. Nona Kiri, dia adalah pengikut Black Magician. Tentu saja, perkataannya sontak membuat Dibo terperanjat. Karena Black Magician yang sebagai salah satu Transcendent hampir menghancurkan Maple World 800 tahun yang lalu. Bersama dengan para pengikutnya, para hero datang untuk menghentikannya. Dan situasi perang yang sangat kejam itu langsung berubah. Begitu Black Magician dan para hero disegel bersama-sama. Pasukan gabungan kemudian melanjutkan serangan balasan kepada para pengikut yang sudah terjerumus ke dalam kegelapan itu. Dan mengakibatkan pemusnahan semua pengikut Black Magician. Semua warga Maple World akan mengingat peristiwa itu. Kemudian, Dibo yang masih meragukannya mengatakan, pengikut Black Magician? Mustahil. Paume menambahkan, sepertinya ini bukan waktunya untuk memburu para monster. Kita harus mencari wanita itu terlebih dahulu. Apa kamu mau ikut dengan kami? Sebaiknya kau bersiap menggunakan pedangmu. Begitu kita menemukan Kiri. Mendengar ajakan Paume, si pirang pun dengan tegas menjawab, itulah yang aku inginkan. Sementara itu, Nona Kiri terlihat tengah berlari dengan tergesa-gesa. Namun larinya seketika terhenti ketika melihat Mason dan rekan-rekannya yang muncul mengatakan, "Oh, selamat datang. Aku sudah menantikanmu, Nona Kiri." Jadi kaulah yang menyuruh mereka untuk mengurus para Airborne Pig itu. Berkat itu, rencananya jadi lebih gampang dilakukan. Dan sekarang rencana kita sudah mencapai tahap akhir. Ah, iya juga. Apa pendapatmu soal hadiah yang kita berikan padamu? Mendengar hal itu, Nona Kiri pun mengeluarkan pedangnya lalu bertanya, siapa kalian? Kita kembali pada Dibo yang tengah memapah si pirang. Saat itu, Dibo mengatakan, kita bisa pelan-pelan saja kalau kau masih kesakitan, karena bos sudah pergi duluan. Si pirang pun berterima kasih padanya, tapi ia merasa baik-baik saja. Mendengar perkataannya, Dibo pun menyuruh untuk tenang, karena Paume itu ahli dalam mencari sesuatu. Sebentar lagi, mereka pasti bisa menemukan wanita itu. Mendengar perkataan Dibo, si pirang pun tersenyum mengangguk menatapnya. Ia merasa bersyukur untuk itu. Namun, tanpa Dibo sadari, si pirang yang dipapahnya kini telah bersiap dengan daggernya.